Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kembali lagi di YouTube channel Ibu Rani Rashidah Sabrina. Kita masuk pada tema 2, kelas 3, subtema 1 pada pembelajaran kelima. Nah, ayo bermain peran. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk menghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Hari ini, kegiatan di sekolah melanjutkan bermain peran. Ceritanya berasal dari dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Ada beberapa kelompok yang belum tampil dalam bermain peran, termasuk kelompok Dayu. Nah, ini adalah Dayu bersama bunga-bunga yang ada dalam peran drama di pembelajaran 4. Nah, perankanlah dongeng yang ada pada pembelajaran 4. Untuk kelompok yang belum bermain peran, bekerja samalah dalam bermain peran. Nah, Nanda, ini belum bisa kita terapkan ya, karena di masa pandemi ini kita tidak bisa melakukan peran dalam kelompok karena tidak bertemu secara langsung. Semoga pandemi ini segera berakhir ya anak-anak ibu. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Bekerja sama merupakan salah satu sikap baik yang perlu kita lakukan. Nah, dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati terdapat pesan yang patut kita contoh. Nah, pesan apakah itu anak-anak? Tulislah pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut di buku latihanmu. Nah, tunggu gurumu memintamu untuk membuat tugas ini ya. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Nah, sikap baik terhadap tumbuhan apa ya kira-kira anak-anak? Ya, memberi tumbuhan kita air atau pupuk itu adalah sikap baik kita terhadap tumbuhan. Begitu juga terhadap hewan. Kita beri makan, kita pelihara dengan baik. Nah, misalnya saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Nah, jika ada teman kita yang sakit, kita doakan ya agar teman kita cepat sembuh. Itu adalah salah satu sikap baik. Apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Nah, apakah anak-anak ibu berpengalaman mendoakan orang lain? Jika iya, tulislah pengalamanmu di buku latihanmu. Oke, salah satu contoh sikap baik selain membantu dan menolong teman, juga melihat teman yang sakit dan mendoakan teman adalah bersikap jujur. Nah, itu salah satu sikap baik lagi contohnya ya. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini. Saat mengerjakan tes, Dayu tidak pernah mencontek. Jadi anak-anak, salah satu contoh dari sikap jujur adalah tidak pernah menyontek. Lalu berkata yang sebenarnya. Itu adalah contoh sikap jujur. Yuk kita coba praktikkan sikap jujur saat mengerjakan soal berikut. Kita punya soal tentang Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Jadi
Dayu mengumpulkan biji kacang merahnya 500 butir. Sementara Siti biji kacang merahnya 610 butir. Letaknya pada kantong plastik pada Siti. Jika Dayu letaknya di kotak berwarna hijau. Nah, sekarang berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, jumlahkan ya yang ada di kotak berwarna hijau dan yang ada di kantong plastik. 500 ditambah 610 hasilnya 1110. Itu adalah jumlah kacang merah Dayu dan Siti. Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Ya, ternyata sama. 610 ditambah 500 hasilnya 1110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap 1110. Butir ya. Berlaku sifat pertukaran atau sifat komutatif. Nah, selesaikanlah soal-soal cerita berikut ini seperti contoh yang tadi. Nah, pada soal yang pertama, ada Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka yang menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Beni mengumpulkan 720 helai daun nangka yang meletakkannya dalam kantong plastik merah. Berapa jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni? Nah, kalau Edo dulu berarti 530 terlebih dahulu ya nak, baru ditambah 720. Bagaimana hasilnya? Jumlahkan daun yang dikumpulkan Edo dan Beni. Berapa helai jumlahnya? Nah, kerjakan ini jika sudah diminta oleh gurumu ya. Tunggu dulu perintah soal dari gurumu. Tempat menyimpan daun milik Edo dan Beni ditukar. Daun Edo diletakkan pada kantong plastik merah, daun Beni diletakkan pada kantong plastik hitam. Bagaimana jika sudah ditukar? Hasilnya sama. Nah, lalu yang B juga begitu. Apakah jumlah daun milik Edo dan Beni? Nah, ini dia. Sekarang ada pertanyaan yang kedua juga. Di rumah Lani sedang panen rambutan. Ayah memetik rambutan. Lani dan adiknya mengumpulkan rambutan yang dipetik ayah. Lani berhasil mengumpulkan 840 buah rambutan. Ia meletakkan rambutan pada bakul bambu. Adik Lani mengumpulkan 420 buah rambutan. Ia meletakkannya pada bakul plastik. Berapakah jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya? Nah, silakan jumlahkan ya Nanda. 840 ditambah 420. Jika tempat menyimpan rambutan ditukar, Lani meletakkan rambutan dalam bakul plastik. Rambutan adik Lani disimpan pada bakul bambu. Nah, ingat sifat pertukaran. Ya, hasilnya tetap sama. Marilah dibuktikan anak-anak. Kegiatan bersama orang tua adalah siswa dan orang tua bersama-sama memelihara dan merawat tanaman di rumah. Tahukah kamu bagaimana merawat tanaman di rumah? Seperti yang Ibu katakan tadi ya, kita siram dan kita beri pupuk. Jangan lupa jika ada daun yang sudah layu atau sudah tua, boleh kita ambil daunnya dan kita buang. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini pada pembelajaran 5. Semoga anak-anak ibu mendapat manfaatnya ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.